Kita akan dibantu oleh beberapa literatur Bapak Ibu. Literatur yang pertama adalah The MacArthur New Testament Commentary. Yang kedua adalah The Messianic Bible Study Collection. Yang ketiga adalah The Analytical Greek New Testament plus Byzantine Edition. Kita baca di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, perhatikan dengan seksama yang saya buat bold warna merah Bapak Ibu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sederhanakan ayat ini, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Itu urutan sistematikanya. Jadi Yesus pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi kita di sana, dan akan datang kembali untuk membawa kita ke sana. Jadi karena Kristus belum datang untuk menjemput gerejanya, itu artinya setiap orang Kristen yang meninggal dunia tidak pulang ke rumah Bapa. Karena Kristus belum datang untuk menjemput gerejanya atau jemaatnya. Jadi sudah jelas Bapak Ibu? Nah, di mana kita temukan bahwa Yesus akan menjemput gerejanya? Sudah digambarkan oleh 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 18. Karena apa yang kami sampaikan ini adalah pesan langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan datang kembali, kita bersama semua orang percaya yang masih hidup tidak akan mendahului orang-orang percaya yang sudah mati untuk bertemu dengan Tuhan. Sebab saat Tuhan sendiri turun dari surga bersama para malaikat, Dia dengan suara yang nyaring akan memberikan perintah supaya semua orang yang sudah mati hidup kembali. Kemudian pemimpin malaikat akan berseru dengan suara yang keras dan terdengar bunyi trompet surgawi. Lalu semua orang yang sudah mati dalam keadaan bersatu dengan Kristus akan lebih dulu hidup kembali. Lalu mereka bersama kita yang masih hidup pada waktu itu akan diangkat bersama-sama ke awan-awan di angkasa untuk bertemu dengan Tuhan. Lalu kita akan hidup bersama dengan Tuhan selamanya. Jadi hendaklah kalian saling mendorong dan saling menghibur satu sama lain dengan ajaran ini. Jadi sudah jelas Bapak Ibu, kita akan pulang ke rumah Bapa ketika Yesus datang menjemput kita, yaitu manusia yang di dalam Kristus, yang bersatu dengan Kristus pada saat sangkakala berbunyi, mereka tidak akan duluan naik ke angkasa, tetapi yang sudah mati di dalam Kristuslah yang duluan akan bangkit, sama-sama akan terangkat ke angkasa, bertemu dengan Kristus di sana. Dan seperti apa kebangkitannya, kita baca di dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 54. Perhatikanlah, karena sekarang saya mau bukakan suatu rahasia kepada kalian. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi setiap kita akan diubahkan. Hal itu akan terjadi sesaat saja atau hanya dalam sekejap mata, dan kita semua akan diubahkan. Dan kejadian ini akan terjadi ketika terdengar bunyi trompet terakhir. Saat itu, semua orang yang percaya penuh yang sudah mati akan dihidupkan kembali dengan tubuh yang baru, yaitu tubuh yang tidak bisa mengalami kematian lagi. Dan setiap kita yang masih hidup pada waktu kejadian itu berlangsung, diubahkan menjadi seperti mereka. Perubahan yang kita alami nanti bisa digambarkan seperti pada waktu kita mengganti pakaian. Karena tubuh yang bisa mati ini akan diganti dengan tubuh yang tidak bisa mati. Jadi, waktu tubuh kita yang bisa mati ini diganti dengan tubuh yang tidak bisa mati, tepatlah firman yang tertulis ini, kuasa kematian sudah dikalahkan dan kita sudah menang. Jadi Bapak Ibu, karena Yesus belum datang untuk menjemput gerejanya dan kita belum terangkat, yang masih hidup ini belum terangkat dan yang sudah mati juga belum bangkit dari kematian, itu artinya kita belum sampai ke rumah Bapa. Nah, mungkin ada yang bertanya kepada saya, jadi Pak Jul, kemana orang kalau sudah meninggal dunia Pak? Nah, sebagai gambaran, orang yang telah meninggal dunia akan pergi ke Hades, dan itu dalam bahasa Yunani. Tentu, ini tidak sama dengan Hades yang digambarkan oleh konsep Yunani pagan.
atau Sheol, itu artinya dunia orang mati, atau ke Firdaus, bukan ke sorga. Jadi ada dua gendangnya Bapak Ibu. Mereka yang mati itu akan pergi ke Hades atau ke Sheol, atau pergi ke Firdaus. Jadi tidak ada istilah roh orang mati itu gentayangan atau masih ada di bumi ini ketika mereka sudah mati. Nah, kita akan bahas ini lebih detail nanti pada video-video selanjutnya. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, jangan pernah katakan lagi ketika ada orang meninggal dunia, misalnya saudara kita, sahabat kita, orang tua kita, atau siapapun yang Kristen, dengan kalimat telah berpulang ke rumah Bapa. Kenapa? Karena kita belum sampai ke rumah Bapa, atau orang yang meninggal itu belum sampai ke rumah Bapa, karena Kristus belum datang menjemput gerejanya atau menjemput jemaatnya. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar.